warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Yang terhormat para dosen penguji uji kinerja pada LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang terhormat seluruh para pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Adam SPDI. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di UPTD SMP Negeri 3 Pangalih, Kabupaten Mamuju Tengah. Sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan Kemenak RI di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor NIM 210001253077. Pada hari ini Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 8 dengan materi cinta tanah air dalam Islam. Semoga bermanfaat. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Ya, sehat ya. Oke. Baik, kita sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, saya minta satu orang temannya untuk memimpin baca doa. Ya, Adit, silakan. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmat ya Allah. Tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang benar. Amin. Doa selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anakku semua, mengawali pertemuan kita pada siang hari ini. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah sehingga kita kembali bisa dalam keadaan sehat walafiat berkumpul bersama-sama untuk datang ke sekolah ini menuntut ilmu ya, khususnya mempelajari pendidikan agama Islam. Kemudian salam dan salawat juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selaku Nabi yang menjadi suri teladan, sumber inspirasi dan aspirasi bagi kita semua. Dan dengan harapan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Ya. Jadi anak-anak sekalian, untuk hari ini, sebelum kita masuk pada materi, ya, melanjutkan dari materi pelajaran kita pada pertemuan lalu, saya mau cek dulu kehadiran ya. Evilianti, Inayatur Rahmah, Indri Aulia, sakit ya, sakit. Jajang. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu hari ini kita akan belajar tentang cinta tanah air dalam
Islam ya. Kalau pertemuan lalu ada yang masih ingat? Kita membahas tentang toleransi ya. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, saya minta kita tepuk semangat dulu ya, supaya semangat. Ya, bagaimana? Tepuk semangat. 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 Oke. Adapun tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah ini, pertama memahami makna hadis tentang cinta tanah air. Kemudian menjelaskan bentuk cinta tanah air dalam perspektif Islam. Minta kita semua untuk berdiri ya, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita mau relaksasi dulu karena supaya pikiran kita kembali segar untuk memasuki pelajaran. Silakan ya, duduk dengan nyaman, kedua kaki menapak di lantai, ya. Kemudian tangan di atas paha, boleh juga di atas meja, senyaman yang Anda rasakan, ya. Tidak perlu tegang. Nah, ini akan menyenangkan kita semua. Ya. Sekarang dengarkan saya, perlahan tutup matamu. Tutup matamu. Ya, tutup matamu dengan lembut. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Rasakan udara segar masuk dan hembuskan perlahan melalui mulut. Keluarkan semua lelahmu hari ini. Tarik napas lagi dalam, hembuskan. Rasakan tubuhmu mulai rileks, bahumu turun, lehermu longgar, kakimu merasa tenang dan nyaman. Indonesia adalah rumahmu. Setiap pulau, setiap suku, setiap bahasa adalah saudaramu. Kamu adalah generasi penerus. Setiap kali kamu berbuat baik, kamu sedang mencintai tanah airmu. Setiap kali kamu belajar, kamu sedang mempersiapkan diri untuk Indonesia yang lebih hebat. Sekarang perlahan-lahan aku menghitung 1 sampai 5. Dan saat aku menyebut angka 5, kamu akan membuka mata, merasa segar, penuh semangat, dan siap belajar. 1, mulai merasakan tubuhmu
2. Merasakan kursi yang kamu duduki. 3. Mendengar suara di sekelilingmu. 4. Bersiap membuka mata. 5. Buka matamu. Selamat datang kembali. Bagaimana perasaan kalian? Kita lanjut pertanyaan pemantik. Ya, ini apa yang kamu lakukan sebagai tanda cinta kepada sekolah atau lingkunganmu? Ada yang bisa jawab nih? Oh ya, silakan Adit. Saya menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Oke, ya masuk. Ada yang lain jawabannya? Ya, silakan. Saya belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa membanggakan sekolah. Ya, betul sekali Aziza. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kedua temannya. Baik ya. Jadi tadi dari Adit menjawab apa tadi? Saya akan menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Nah, kemudian tadi Aziza menjawab apa tadi? Apa tadi Aziza? Saya belajar dengan sungguh-sungguh Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, itu. Agar apa? Membanggakan sekolah ya, supaya mungkin maksudnya ini berprestasi di luar sana ya, kemudian mengangkat derajat nama baik sekolah di pentas, apakah itu seni, apakah itu OSN ya, apakah itu olahraga dan sebagainya. Nah, kemudian mari kita pikirkan bersama ya, apakah kamu akan ikut upacara dengan hikmat? Iya, Pak. Ya. Apakah kamu menjaga kebersihan kelas? Ya. Apakah kamu bangga sekolah di sini? Ya, bangga dong. Ya. Oke, kemudian sekarang pertanyaannya, jika kita cinta kepada sekolah, bagaimana dengan tanah air kita? Nah, ada yang bisa? Ya, silakan Aziza lagi. Seperti kita taat aturan di sekolah, kita juga harus taat aturan di masyarakat dan negara. Ya, betul sekali. Ya, beri aplaus untuk Aziza. Jadi, kalau kita taat aturan sekolah, berarti juga kita harus taat pada aturan di masyarakat, ya. Karena di sekolah ini memang kita dibimbing, dididik untuk bagaimana kita mempersiapkan diri kita ini kelak ketika kita nanti bermasyarakat. Mengapa cinta tanah air penting? Nah ini. Ada yang bisa jawab ini? Iya, silakan Evi. Karena tanah air adalah anugerah Allah yang harus dijaga. Ya, karena tanah air adalah anugerah Allah yang harus dijaga. Ya, betul sekali ya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Evi. Ya, betul sekali. Jadi tanah air ini adalah anugerah Allah. Ya, bukan cuma anugerah, tapi ini adalah amanah yang Allah titipkan untuk masyarakat. Kemudian ada jawaban yang lain? Iya, silakan. Ya Ishak Maulana, ya oke. Karena untuk menghargai jasa para pahlawan yang berjuang. Betul sekali ya. Menghargai jasa pahlawan. Iya, bagus sekali jawabannya semua. Ya, kita beri aplaus. Jadi pentingnya mencintai tanah air itu karena sebagai bentuk menghargai ya, menghargai atau penghargaan kita kepada jasa para pahlawan. Untuk bisa berkibar merah putih di tanah Indonesia itu butuh waktu kurang lebih 350 tahun lamanya baru bisa berkibar. Nah, ini harus menjadi renungan bagi kita pada saat upacara bendera itu kita harus hikmat ya, tidak main-main. Karena untuk mengibarkan bendera merah putih ini perjuangannya panjang. Sementara kita butuh berapa menit bendera sudah berkibar. Tidak sampai 1 jam, jangankan 1 jam. 10 menit saja tidak sampai. Kita tarik dengan hanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, sudah berkibar merah putih. Masalah yang kita hadapi, nah ini, banyak remaja kurang memiliki rasa nasionalisme. Ya, apa itu nasionalisme? Cinta tanah air ya. Nah, ya ini pertama,
malas ikut upacara bendera. Nah, siapa ini yang biasa malas upacara bendera? Ya, yang merasa ya. Nah, kemudian tidak hafal lagu Indonesia Raya. Nah, ini lebih parah. Nah, kemudian lebih bangga produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Nah, ini. Kemudian masalah yang berikutnya, tidak peduli lingkungan sekitar. Nah, ini paling banyak terjadi di sekitar kita. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Biasa kalau kita habis makan, apalagi makanan cemilan yang ada kemasannya, begitu selesai dimakan dibuang saja sembarangan. Itu banyak terjadi di mana-mana ya. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Ayo, siapa bisa jawab ini? Ya, Pak. Oh ya, ini siapa yang belum menjawab tadi? Siapa namanya? Ya, silakan Dila. Oke, mengapa bisa terjadi Dila? Kurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab sebagai warga negara. Kurangnya kesadaran. Terhadap tanggung jawab. Ya. Kurangnya kesadaran ya dan tanggung jawab sebagai warga negara, betul sekali. Ya. Oke, kita beri aplaus untuk Dila. Masya Allah, keren ya. Jadi itu ya jawaban yang saya harapkan. Ini kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, jadi kita butuh kesadaran di sini. Jangan menunggu nanti dihukum, nanti ada hukuman, baru kita melaksanakan, baru kita sadar, baru kita bertanggung jawab. Seorang yang punya kesadaran dan tanggung jawab itu tidak menunggu nanti ada hukumannya atau nanti ada iming-iming hadiahnya baru kita laksanakan. Kemudian pertanyaan kedua, apa dampak bagi Indonesia? Ya, Pak. Ya, silakan Adam. Indonesia bisa tertinggal dari negara luar. Indonesia Bisa bisa tertinggal. tertinggal dari negara luar. Ya, betul sekali. Indonesia bisa tertinggal dari negara luar kalau kita selamanya memelihara perilaku seperti ini, ya. Tidak peduli yang lingkungan sekitar, ya. Kemudian, ya, bermalas-malasan dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana Islam memandang hal ini? Bagaimana Islam memandang hal ini? Oke, silakan Aziza. Islam mendorong umatnya untuk menjaga lingkungan dan mensyukuri nikmat Allah. Iya, kita Islam mendorong untuk menjaga lingkungan dan mensyukuri nikmat Allah. Ya, itu Islam ya. Islam memandang bahwa kita harus mensyukuri ya. Mensyukuri Indonesia ini sebagai karunia atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, oke, kita berikan aplaus untuk semua tadi yang sudah berikan jawaban. Ya, hebat semua ya. Oke. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Nah, ini ada hadis tentang cinta tanah air. Nah, ini hubul watan minal iman. Apa artinya? Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, berarti kita juga harus cinta kepada tanah air. Ya, karena cinta tanah air itu bagian dari iman, makanya tidak sempurna iman kita kalau kita tidak cinta kepada tanah air. Nah, apa maknanya? Maknanya itu cinta tanah air bukan hanya perasaan biasa. Kemudian cinta tanah air adalah ibadah. Cinta tanah air juga adalah bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu. Ada hadis berikutnya. Ini, Rasulullah mencintai Mekah. Ya. Selain Mekah, selain Madinah, Rasulullah juga mencintai Mekah. Mekah ini adalah kota kelahirannya Nabi ya. Nah, diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika hijrah meninggalkan Mekah, itu pernah Rasulullah diusir dari kota Mekah, berhijrah ke Madinah. Pernah diusir. Nah, kemudian apa yang dikatakan beliau? Alangkah baiknya engkau wahai Mekah sebagai negeri. Alangkah cintanya aku kepadamu. Itu kata Rasul. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan tinggal di tempat selainmu. Nah itu.
Seandainya bukan karena Nabi diusir, maka Rasulullah tidak akan tinggal di tempat selain Mekah. Nah, jadi ada dua kota Madinah, ada dua kota di mana Rasulullah itu bermukim, yaitu Madinah dan Mekah. Mekah ini adalah kota pertama karena di situ Rasulullah dilahirkan. Cuma karena beliau diusir dari Mekah, akhirnya beliau berhijrah ke Madinah. Jadi ini menjadi cukup dalilnya ya, menjadi cukup bukti bahwa mencintai tanah air itu bagian dari iman, sebagaimana juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nah, kemudian kita lanjut, makna cinta tanah air, fitrah manusia. Nah ini, fitrah manusia itu adalah naluri atau memang bawaan lahir, bahwa manusia itu punya fitrah untuk mencintai tempat kelahiran. Siapa di sini yang tidak mencintai tempat kelahirannya? Ya, semua pasti cinta ya dengan tanah kelahirannya. Ada pepatah mengatakan, hujang emas di kampung orang, hujang batu di kampung sendiri. Maka siapa yang kalian pilih? Mana kalian pilih? Walaupun hujang emas di kampung orang, hujang batu di kampung sendiri, itu tetap kita memilih kampung sendiri. Itu ada pepatah mengatakan. Artinya apa? Bahwa walaupun di kampung kita ini hidup dengan serba kekurangan, ya, tetap kita rindu dengan kampung kita sendiri. Nah, resolusi jihad. Kalian pernah dengar ini resolusi jihad? Resolusi jihad ini pertama kali di Indonesia itu diproklamirkan oleh seorang ulama, ya, seorang ulama yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, pada tanggal 22 Oktober 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah seorang tokoh ulama, pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, namanya Nahdlatul Ulama. Pernah dengar Nahdlatul Ulama? Yang biasa disingkat NU ya. Ini pendirinya, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau yang mengeluarkan fatwa jihad, membela tanah air dari penjajahan adalah jihad fisabilillah dan wajib bagi setiap muslim. Sekarang ya, sekarang kita masuk ke aktivitas kelompok. Ya, saya minta kita membagi ke dalam beberapa kelompok ya. Silakan. Berapa sih? Ada 4 kelompok. Tugasnya menjelaskan kembali makna yang kalian dapat dalam video pendek yang baru saja kalian saksikan. Ya, nanti saya putarkan videonya. Ya. Kemudian bacalah hadis berikut bersama kelompokmu. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Nah, kemudian tugasnya diskusikan dalam kelompokmu mengapa mencintai tanah air dianggap bagian dari iman. Kemudian sebutkan 3 contoh sikap yang bisa kalian lakukan di sekolah sebagai wujud cinta tanah air. Kemudian sebutkan 2 manfaat pelajaran dari 3 contoh tersebut. Rasa kecewaku terhadap bangsa dan negara ini. Ya, aku sangat kecewa dengan negara ini. Aku kecewa terhadap kekacauan yang terjadi, pertikaian politik, korupsi, premanisme, dan lain-lain. Terkadang aku iri dengan negara lain yang begitu makmur dan maju. Terkadang terlintas dalam benakku, mengapa aku terlahir di negara ini? Hingga pada suatu waktu, aku mau mendengarkan kalimat ini. Nasionalisme adalah rasa cinta kepada negara atau bangsa. Ya. Jadi saya tanya lagi kepada kalian, siapa di antara kalian yang mencintai tanah air kalian ini? Oke, hampir seluruhnya 98%. Ya, turun tangan. Ternyata
ada saudara kita yang belum begitu mencintai negara kita. Kemal, ya apa alasan kamu tidak mencintai negara Indonesia? Baiklah, saya jawab. Tadi Bapak bertanya kepada saya, apakah saya cinta kepada Indonesia? Jawaban saya tidak, Pak. Kenapa? Karena saya melihat di semua media, dari televisi, radio, koran, dan media sosial, Indonesia ini semakin terancam, Pak. Yang dimana korupsi semakin banyak, terus teroris semakin merajalela, pengangguran juga semakin banyak, Pak. Gimana itu? Gimana Indonesia sebenarnya? Baiklah, kalau begitu saya menanyakan balik kepada Bapak, apakah Bapak cinta kepada Indonesia? Jelaskan. Oke. Terima kasih telah menjawab dan memberikan alasan kenapa teman kita ini tidak mencintai Indonesia. Oke, kamu sekarang bertanya kepada saya, apakah saya mencintai Indonesia atau tidak? Tentu jawaban saya adalah ya, saya mencintai Indonesia seutuhnya. Kenapa? Karena saya makan dari padi yang tumbuh dari tanah Indonesia. Saya minum dari air yang mengalir di tanah Indonesia. Saya lahir tumbuh dari kecil sampai besar itu di Indonesia. Saya berpendidikan dari kecil sampai saat ini saya jadi guru itu di Indonesia. Itu alasan saya kenapa saya cinta Indonesia. Aku tertegun. Setiap aku makan, teringatku pada kalimat itu. Setiap aku minum, teringatku pada kalimat itu. Setiap aku melangkah, masih kalimat itu yang terngiang-ngiang di kepalaku. Aku tersadar begitu besar peran negara ini untuk kehidupanku. Sejak saat itu, aku cinta negara ini. Negara yang begitu indah atas keanekaragamannya. Negara yang subur, kaya dan sangat berbudaya. Aku cinta merah putih. Aku mencintai Indonesiaku. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk video ini. Ya, kalau sudah selesai, coba saya minta dari siapa kelompok duluan yang mau naik ke atas. Ya, naik semua ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Siapa duluan? Satu orang yang membacakan ya, temani, dampingi temannya. Ada yang bertindak sebagai moderator. Ya, silakan. Ya, kita berikan aplaus untuk temannya yang tampil pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan Hasil diskusi kami. hasil diskusi kami Ya. makna yang kami dapat dari video di atas. Ya, silakan. Karena mencintai tanah air adalah kewajiban kita, atau sebagai penghargaan kepada pahlawan yang telah berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih. Ya, kemudian jawaban berikutnya. Coba jepit itu nak di anu tak itu mic-nya. Atau pegang saja gitu. Ya. Pegang begitu. Ya. Mengapa mencintai tanah air dianggap bagian dari iman? Karena tanah air adalah anugerah Allah yang harus dijaga. Ya.
Terus? Tanah air menjadi tempat ibadah dan belajar kita. Ya. Membela tanah air berarti membela kebenaran dan keadilan. Sebutkan 3 contoh sikap yang bisa kalian lakukan di sekolah sebagai wujud cinta tanah air. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mengikuti lomba-lomba yang membawa nama baik sekolah. Menjaga fasilitas sekolah agar tidak rusak. Sebutkan minimal 2 manfaat atau pelajaran dari ketiga contoh tersebut. 1. Membiasakan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. 2. Meningkatkan rasa bangga terhadap sekolah dan bangsa. Oke, ya bagus. Ya, silakan tutup. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk temannya. Ya, silakan. Bagus ya. Ya, silakan kelompok berikutnya. Siapa? Ya, silakan Adit. Ya. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan kembali makna yang kalian dapat dalam video pendek yang baru saja kalian saksikan. Janganlah kamu tidak mencintai tanah air kamu sendiri, walaupun banyak kekacauan yang terjadi di dalamnya. Ingat, pertama kali kamu lahir, dari kecil hingga dewasa kamu besar di dalam tanah air. Kamu makan dan minum semuanya dikasih oleh tanah air kamu sendiri. Bagus. Oke. Lanjut. Mengapa mencintai tanah air bagian dari iman? 1. Karena tanpa tanah air kita tidak bisa hidup nyaman. 2. Menjaga tanah air sama dengan menjaga nikmat Allah. 3. Islam mengajarkan umatnya untuk mencintai negeri tempat tinggalnya. Ya, kemudian contoh sikap yang bisa dilakukan di sekolah sebagai wujud cinta tanah air. Contohnya? 1. Menyanyikan lagu wajib nasional dengan semangat. Ya. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Aktif mengikuti kegiatan pramuka dan OSIS. Ya, oke. Lanjut. 2 manfaat. 1. Membentuk rasa nasionalisme sejak dini. 2. Membiasakan hidup tertib, bersih, dan disiplin. Oke, ya. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus. Ya, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan kembali makna yang kita dapat dalam video pendek yang baru saja kita saksikan tadi. Ya. Jelaskan kembali makna yang kalian dapat dalam video pendek yang baru saja kalian saksikan. Makna dari video tersebut adalah jangan menilai dari keburukan tanah air kita, tapi lihatlah dari di mana kita sukses atau tumbuh. Kita semua itu semua karena kita tumbuh di Indonesia. Jadi kita harus bangga hidup di Indonesia. Oke, ya, lanjut. Mengapa cinta tanah air dianggap bagian dari iman?
karena tanah air adalah tempat kita lahir dan hidup, sehingga wajib dijaga. Mencintai tanah air berarti bersyukur atas nikmat Allah berupa negeri. Menjaga tanah air termasuk bagian dari menjaga amanah Allah. Ya. Oke. Sebutkan 3 sikap yang bisa kalian lakukan di sekolah sebagai wujud cinta tanah air. Mengikuti upacara bendera dengan khidmah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, belajar dengan rajin untuk masa depan bangsa. Sebutkan 2 manfaat atau pelajaran dari ketiga contoh tersebut. Melatih disiplin dan rasa tanggung jawab, menumbuhkan rasa syukur dan cinta lingkungan. Oke. Ya, silakan ditutup. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan kembali makna yang kalian dapat dalam video pendek yang baru saja kalian saksikan. Langsung saja jawabannya. Sejelek-jeleknya negara kita di Indonesia, tempat kita tinggal, makan, minum, dan tumbuh mulai dari usia dini hingga sampai saat ini. Ya, ya. Nomor 1, Ya, tutup itu mengapa nak. mencintai tanah air dianggap bagian dari iman? Ya. Karena tanah air adalah tempat kita, tempat tubuhnya umat Islam. 2, sebutkan 3 contoh sikap yang bisa kalian lakukan di sekolah sebagai wujud cinta tanah air. 1, ikut kerja bakti membersihkan halaman. 2, menghormati guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. 3, mengibarkan bendera dengan benar saat upacara. Sebutkan 2 minimal manfaat atau pelajaran dari ketiga contoh tersebut. 1, menumbuhkan kerjasama dan gotong royong. 2, membiasakan diri menghormati simbol-simbol negara. Oke. Silakan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus yang meriah untuk semuanya. Ya. Baik ya. Jadi semuanya jawabannya luar biasa. Tugas ya. Terakhir kita refleksi, renungkan dalam hati ya apa yang akan saya lakukan mulai hari ini untuk menunjukkan cinta saya kepada tanah air. Oke, masing-masing bikin satu saja komitmen. Silakan ya. Ya kasih rapat. Ya, oke. Ya, silakan dibaca. Saya akan rajin belajar agar bisa berprestasi dan membanggakan bangsa. Oke, silakan. Oke. Ya. Saya akan membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Ya. Saya akan mengikuti upacara dengan bendera dengan hikmat. Oke, lanjut. Ya. Saya akan menghargai dan menggunakan produk dalam negeri. Ya, lanjut. Saya akan menaati peraturan sekolah dan negara. Ya, oke, baca. Saya akan menjaga persatuan dengan tidak membeda-bedakan teman. Baca. Oke. Saya akan membantu teman yang membutuhkan. Saya akan berperilaku sopan terhadap semua orang. Oke. Ya. Saya akan berdoa untuk kebaikan bangsa dan Oke, negara. lanjut. Baca. Saya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tanah air yang damai. Masya Allah. Saya akan menjaga fasilitas umum agar tidak rusak. Wah, ya. Mantap. Saya akan ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Nah, kemudian sekarang saya ingin memberikan kesimpulan ya dari materi kita untuk hari ini. Poin yang
Pertama, cinta tanah air adalah bagian dari iman, yaitu sebagaimana hadisnya hubbul watan minal iman. Kemudian Nabi SAW menunjukkan teladan nyata mencintai tanah air dengan rasa rindunya kepada rindu dan dia mendoakan ya untuk kota Mekah dan Madinah. Kemudian mencintai tanah air merupakan bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat tempat tinggal, kehidupan yang aman ya. Ini sejalan juga tadi yang video yang dipertontonkan tadi ya. Jadi kita harus sadar bahwa di mana kita hidup, kita makan, minum ya, semuanya itu dari tanah air Indonesia. Jadi seburuk-buruknya Indonesia, walaupun itu ada keburukan yang kita lihat, jadi jangan kita memandang tetap kita menanamkan rasa kecintaan kita karena kita ini mau tidak mau ya kita hidup di atas Indonesia. Kemudian ulama seperti Kiai Hasyim Asy'ari ya yang tadi kita sudah paparkan menegaskan bahwa membela tanah air dari penjajahan adalah jihad fisabilillah. Kemudian cinta tanah air itu tidak bertentangan dengan Islam ya, bahkan sejalan, bahkan memperkuat keimanan dan persaudaraan sesama bangsa. Ya, kemudian sebagai pelajar ya, pelajar dapat meneladani cinta tanah air melalui belajar sungguh-sungguh, menjaga kebersihan, menaati aturan dan berprestasi. Pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Doa selesai. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.